Oke, kembali lagi di Ngode Ngobrol bareng Dewa. Oke, di Ngode kali ini tentunya bersama saya Nawal Nafilatul Azza dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Departemen Data Sosial dan Jaringan. Dan di sini saya tidak sendiri ya, ditemani dengan narasumber yang super keren dan spesial ini, yaitu Tobi Aulia dari Departemen Pengembangan Aparatur Organisasi. Mungkin langsung saja, saya tadi sudah kenalkan sedikit ya. Sudah perkenalkan lagi? Tidak ada yang tepuk tangan ya pas kenalin saya. Ya, bagus. Nice effort ya. Perkenalkan, saya Muhammad Tobi Aulia. Di sini saya dari jurusan Sastra Inggris. Saya di sini sebagai anggota dari Departemen Pengembangan Aparatur Organisasi. Dan di sini saya menjadi narasumber dipilih dari Departemen Media dan Pers karena ini prokernya mereka ya. Udah, ngeproknya udah, itu aja, nggak usah terus-terusan saya ngomong dikeprok ya. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik nih. Topik yang sangat menarik. Kemarin pernah ada sempat nih, kenapa menarik? Karena nggak didorong. Iya, jadi makanya aku tadi menarik. Oke, jadi topik kita kali ini yaitu tentang seni sebagai cerminan peradaban. Gitu. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang apa itu seni, gitu. Sedikit banget ya. Jadi seperti yang saya ketahui bahwa seni itu sendiri merupakan ekspresi kreatif manusia yang menggabungkan antara teknik, emosi dan juga imajinasi untuk menciptakan suatu karya yang sangat unik dan juga bermakna. Oke, tapi menurut Pak Tobi nih, apa sih peran seni dalam menggambarkan perubahan sosial di suatu masyarakat? Menggambarkan, mungkin karena apa ya? Aku menggelutinya dan fokusnya di dunia seni teater gitu ya. Jadi memang sering banget gitu. Maksudnya si teater ini tuh menjadi sebuah medium atau menjadi sebuah wadah gitu, dimana selalu menggambarkan terhadap peradaban sosial gitu dari suatu masyarakat gitu. Banyak banget. Jadi kayak apa ya? Kayak Arthur Miller itu selalu menggambarkan perihal mengenai kalangan-kalangan menengah ke bawah di Amerika gitu dengan naskah-naskahnya gitu, kayak contoh The Glass Menagerie. Terus Shakespeare itu mengenalkan seperti di peradaban-peradaban ketika masih ada kerajaan-kerajaan Inggris itu seperti apa gitu. Dan mungkin di Indonesia sendiri ini ada beberapa seperti W.S. Rendra, terus Arifin Cenur. Ini Arifin Cenur salah satu favorit aku juga gitu. Jadi dia tuh selalu gitu di setiap naskahnya tuh menggambarkan sebuah peradaban sosial kalangan-kalangan bawah gitu. Dan apa ya? Ya kebetulan juga kita pakai PDH baru ya, warnanya hijau kuning gitu. Jadinya mencerminkan banget dimana aku sukanya sama Arifin Cenur gitu. Jadi melambangkan Cirebon banget gitu. Ini tuh hijau sama kuning gitu kan. Nah seperti itu gitu. Jadi apa ya? Kayak di teater koma itu opera kecoa ya, selalu gitu, ngomongin seni mah pasti ada kritiknya gitu. Pasti ya kayak musik yang kayak gitu kan pasti ada kritiknya terhadap mantan kekasih atau calon kekasih yang dikejar gitu kan. Nah, si kritik ini tuh selalu menjadi sebuah hal yang ada gitu di teater tuh gitu. Membawa isunya apa gitu. Kayak contoh pernah dibawain sama teater koma itu opera kecoa gitu. Ini ngomongin masalah korupsi, terus kemiskinan dan juga eksploitasi pekerja gitu. Nah, itu menggambarkan sebuah apa ya, peradaban sosial yang terjadi di masyarakat gitu di Indonesia sekarang gitu. Di Indonesia pada zaman dulu dan mungkin sekarang gitu. Seperti itu. Tapi kan seni itu banyak nih ya, tapi ada seni tradisional, modern, digital, bahkan AI gitu ya. Kita ngebahas tentang seni tradisionalnya dulu nih. Menurut Pak Tobi sendiri, bagaimana sih seni tradisional ini menjadi representasi budaya lokal gitu?
Pasti ya kalau misalkan ngomongin seni mah pasti menjadi sebuah representasi dari suatu daerah sih menurut aku gitu. Ya sering kita pelajari lah di SD gitu kan, Iya, kayak betul. tari Saman yang dari Aceh gitu. Itu kan bukan hanya sebagai hiburan aja gitu, tapi menggambarkan sebuah apa ya, kekompakan dan juga keharmonisan gitu. Terus ya banyak banget gitu kayak wayang-wayang gitu, menggambarkan yang Indonesia banget gitu. Indonesia banget. Walaupun emang dibawanya dari India gitu kan. Tapi dengan apa ya, dengan adanya wayang itu bisa dieksekusi di beberapa daerah gitu kayak Jawa, Sunda gitu. Beda-beda kan gitu. Wayang Jawa sama wayang Sunda gitu Iya, kan. betul. Nah, itu menjadi sebuah representasi budaya lokalnya sendiri gitu. Dan itu tuh kenapa disebut budaya ya, karena pasti diturunkan gitu kepada generasi-generasi selanjutnya gitu. Harus ada regenerasi yang bisa membawakan ini dan menyampaikan ini gitu, memperkenalkan ini gitu, memperkenalkan si budaya ini kepada orang-orang awam gitu, atau orang-orang yang di luar daerahnya gitu, menjadi sebuah identitas dan karakter dari daerahnya sendiri gitu. Pasti seni itu menjadi representasi budaya lokal gitu. Aku seperti itu. Sebelumnya mau minum dulu. Ya boleh deh, Boleh. kita minum dulu ya. Nah, bentar ya guys, minum dulu. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang seni tradisional ya, mungkin berlanjut eh, ke seni digital atau AI. Seperti yang kita ketahui ya, munculnya seni digital atau AI itu kan dapat dilihat dari perkembangan seni itu sendiri atau bahkan teknologi itu sendiri. Yang mana apalagi zaman sekarang nih ya, Pak Tobi, teknologi itu sangat berkembang pesat kan ya. Iya. Nah, terus saya juga pernah baca bahwa seni digital ini sudah muncul sejak tahun 1960-an ya. Lama ya? Lama sekali. Lama banget. Namun Aduh. teknologi grafis komputernya itu berkembangnya pada tahun 1980-an seperti Adobe Photoshop dan lain-lain lah, itu baru mulai digunakan. Nah, pertanyaannya, menurut Pak Tobi nih, apakah seni digital atau AI ini dapat dianggap mencerminkan peradaban modern gitu? Kalau mencerminkan apa ya? Pasti ya, tapi harus digarisbawahi dulu ini, tapi personal aku sih, jadi ya agak terus ya ini. Pegal-pegal. Jadi menurut aku kalau misalkan si seni modern ini gitu, seni modern terus kayak seni AI itu kalau misalkan disebut sebuah kesenian, enggak sih. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi zaman sekarang, itu menjadi sebuah media produksi dan juga media distribusi sebenarnya. Itu yang mengefisiensikan bagaimana produksi dan juga distribusi dari karya-karya seni ini gitu. Kayak contoh, ada NFT dulu sempat viral nih. Iya. Tahun 2020. Waktu itu kan zaman-zaman siapa ya finalnya tuh? Justin Bieber kalau nggak salah. Sempat beli kan. Ya NFT yang monyet-monyetan itu gitu. Iya. Nah, menurut aku sendiri itu tuh kalau misalkan kita make medium tradisional yaitu kanvas gitu, itu masih bisa-bisa aja gitu. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi di zaman sekarang, yaitu mengefisiensikan produksi dan juga distribusinya gitu. Karena kan kembali lagi seni itu diproduksi untuk apa? Ada yang untuk diperjualbelikan, ada yang untuk dinikmati, dan juga ada yang untuk mengkritik gitu. Nah, yang untuk dijual itu efisiensi banget kalau misalkan udah menggunakan teknologi-teknologi seperti itu. Nah, jadinya kayak apa ya? Kenapa aku bisa ngomong bahwa AI itu nggak bisa disebut seni? Karena apa ya? Ya di kalau aku masih ingat di 1,5 tahun kemarin tuh sempat ada kekhawatiran dari pegiat-pegiat film gitu di Hollywood, di Indonesia juga, karena melihat AI itu udah bisa ngebikin sebuah film gitu dari, kalau misalkan kita tinggal masukin keywordnya kita mau filmnya seperti apa gitu. Iya. Nah itu maksudnya
ya bisa dilihat sendiri itu AI tidak bisa memproduksi sendiri gitu. Karena sebuah kesenian itu menjadi lebih menarik karena ada motif di belakangnya gitu. Kenapa penulis menulis ini gitu? Pasti ada backstory-nya di belakangnya gitu. Ada backstory-nya gitu. Nah, terus kayak kenapa sutradara milih ini, kenapa mengeksekusinya seperti ini, kenapa DOP terus sinematografer itu ngambilnya seperti ini gitu. Ada latar belakangnya. Ada latar belakangnya yang ngebuat semuanya tuh menarik gitu. Ada motifnya gitu. Maksudnya kita pasti sebagai manusia tuh kembali lagi ke peradaban yang tadi gitu yang dikenalkan melalui kesenian gitu. Jadinya kita bisa berkaca gitu ketika kita pengen memproduksi film-film lawas kayak film ini berlatarkan tahun 1930-an karena ada sebuah kesenian di mana ada wayang, terus ada yang kayak gitu, itu dibawa gitu. Dibawa. Jadinya untuk mencerminkan kesenian di modern, iya, tapi sebagai media produksi dan distribusi saja gitu. Dan tetap untuk keseniannya masih dipegang oleh manusia, tidak bisa dipegang oleh AI. Oke, silakan minum dulu. Oke, lanjut ya. Ya. Tadi kan sempat ngomongin peradaban nih. Tapi menurut Pak Tobi sendiri nih, bisa nggak sih seni ini menjadi alat untuk memahami sejarah peradaban kuno gitu? Pasti bisa, pasti bisa. Sesuai dengan apa ya? Tadi yang pertanyaan kedua apa? Boleh diulang? Yang kedua. Mengenai seni tradisional. Nah, itu Ya. seni tradisional. Aku pun sempat mengutip kayak kita dulu pas SD mempelajari gitu ya mengenai seni-seni tradisional itu seperti apa gitu. Ya. Ya seni-seni tradisional kita pasti karena namanya tradisional ya, bukan Ya. modern gitu. Jadinya bisa dibilang sudah lawas atau nggak kuno gitu. Jadi apa ya, seni itu sebagai bentuk dokumentasi sebenarnya, sebagai bentuk dokumentasi gitu. Sempat aku singgung juga di pertanyaan yang pertama gitu, bagaimana Shakespeare terus Arthur Miller gitu, itu kan mencerminkan apa ya, sebuah peradaban gitu ketika di masa itu seperti apa gitu. Nah itu dia gitu. Jadi seni itu sebagai dokumentasi juga, sebagai menggambarkan peradabannya tuh pada saat itu seperti apa gitu, apa yang menarik ketika pada saat itu gitu, isu apa gitu yang dibawakan pada saat itu, unsur komedi apa yang ada pada saat zaman itu gitu, pada saat zaman kuno gitu. Maksudnya ada apa ya, komedi itu pasti pasti tidak selalu bertahan gitu kan, pasti ada masa expirednya gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh ya membuat kita belajar lagi mengenai peradaban di zaman kuno tuh seperti apa gitu. Misalkan kalau misalkan di film-film banyak banget ya gitu, kayak dibuka lagi gitu tentang sejarah Pompei seperti apa gitu. Maksudnya daripada kita membaca sebuah prasasti atau membaca sebuah kitab gitu, lebih enak kalau misalkan kita mempelajari itu dari visual gitu. Nah, seni itu hadir tuh seperti itu gitu, membawakan apa ya, menceritakan dokumentasi-dokumentasi zaman kuno dengan medium yang berbeda. Kita bisa dengar lewat musik seperti apa gitu, terus lewat film atau mungkin lewat teater gitu. Nah itu seperti itu pasti gitu. Untuk mempelajari apa ya, peradaban zaman kuno gitu pasti iya. Baik, sangat menarik ya. Tapi ada pertanyaan terakhir nih, nggak apa-apa? Oh udah terakhir? Ya udah. Udah. Masih mau lebih banyak lagi? Ya sih, ini ruangannya dingin soalnya di luar panas ya. Jadi aja. Oke, pertanyaan terakhir, kayaknya ini banyak juga yang ditanyakan sama orang-orang di luar sana gitu mengenai seni ini. Kenapa sih seni itu sering sekali digunakan sebagai media perlawanan atau kritik sosial gitu? Menurut Pak Tobi gimana nih? Kenapa gitu? Karena bentuk dari seni sendiri itu adalah fluid ya. Jadi apa ya, lentur gitu. Jadi enak distribusinya kemana-mana pun enak gitu. Maksudnya ketika ada sebuah kritik sosial terhadap kalangan-kalangan bawah, itu masih bisa dilihat oleh kalangan atas, kalangan menengah, dan juga kalangan bawahnya sendiri gitu. Ketika untuk kalangan bawah itu baik kayak, oh iya ya, kita tuh sebenarnya nggak pernah diadili gitu. Jadinya membuat sebuah apa ya, sebuah dorongan untuk bisa apa ya, bisa
bisa menjadi sebuah kritik yang tersirat maupun tersurat gitu. Kalau misalkan untuk kalangan bawah dan kalangan atas yang menerima kritik tersebut jadi seperti kayak apa ya, tersadarkan kembali gitu bahwa hidup mereka tidak hanya dengan lingkungan sekitarnya mereka gitu yang benar-benar kalangan atas saja gitu, tapi masih ada manusia-manusia lain yang harus diperhatikan gitu. Ya kayak contohnya apa ya, eh act play dari zaman dulu tuh, di zaman Shakespeare tuh itu dikhususkan untuk kalangan-kalangan atas sebenarnya gitu. Tapi unsur-unsur yang di dalamnya itu beberapa kali ada yang dibawa tentang apa ya, kalangan-kalangan bawahnya seperti apa gitu. Nah itu menjadi sebuah apa ya, sebuah cara di mana audiens dibawa untuk mengerti terhadap isu-isu yang dibawa gitu, isu-isu yang dibawa, kritik sosialnya seperti apa gitu. Dan jadinya itu menjadi sebuah apa ya, sebuah keharusan sih aku ngelihatnya gitu di zaman sekarang gitu, ketika aku komunikasi dengan forum-forum teater kampus yang lain tuh pasti ketika mau nulis naskah atau membawakan naskah itu yang dilihat isunya dulu, isunya tuh masih relate nggak dengan zaman sekarang gitu. Karena apa ya, kembali lagi kita mencoba menyadarkan, mencoba mengingatkan lagi gitu bahwa masih ada apa ya, masih ada sebuah kecacatan, atau kesalahan gitu yang emang harus diperbaiki dan harus dibenahi gitu, seperti itu mungkin ya gitu. Mau contohnya? Boleh Boleh. kalau ada. Nah, gitu. Di poin 1 aku udah pernah udah pernah apa ya, udah pernah ngebawa tadi yang Arifin Cenur. Iya. Arifin Cenur tuh ada naskahnya tuh Umang-Umang. Nah itu membicarakan seorang waska yang menjadi pemimpin dari suatu barisan, di mana barisan itu tuh barisan-barisan yang kayak apa ya, kayak orang-orang bawah gitu, orang-orang kalangan bawah gitu. Nah itu menjadi sebuah ciri khas dari Arifin Cenurnya sendiri gitu, selalu membawakannya eh, naskah-naskah kalangan bawah, apa yang dirasakan kalangan-kalangan bawah gitu, bagaimana dia tidak diadilinya gitu, apa yang menghibur mereka gitu. Nah itu menjadi sebuah, oh iya berarti kalangan bawah pada saat itu seperti itu gitu. Terus kritik-kritik sosial yang lain-lainnya gitu banyak banget sih sebenarnya gitu, kayak W.S. Rendra, terus Arthur Miller gitu. Itu banyak sih, banyak banyak banget gitu. Dan apa ya, hal-hal yang kayak gitu tuh ngepantik aku juga gitu ya. Ini aku mau sedikit flexing Oh, sendiri. flexing, silakan. Ya gitu. Jadinya apa ya, aku tuh tergerak lah di awal tahun ini untuk menulis sebuah naskah gitu. Tapi membawakan isunya tuh adalah isu di mana aku sedang berorganisasi di kampus gitu. Relate berarti ya. Iya, maksudnya kan karena target audiens aku adalah anak-anak kampus Iya, gitu. betul. Jadinya aku membawanya apa ya? Ya hal yang lumrah, yang harusnya tidak dilumrahkan namun dilumrahkan gitu. Iya. Jadinya kayak apa ya? Ya banyak gitu yang aku rasakan gitu ketika masyarakat jurusan maupun fakultas gitu yang benar-benar meminta sampai ya apa ya, tidak sampai bertindak anarkis, namun ya namanya naskah gitu kan diperuntukkan untuk orang ya harus hiperbola gitu kan. Iya. Nah seperti itu gitu, jadinya aku membentuk sebuah kritik gitu, dimana membuat pengurus-pengurus Ormawa Intra tuh lebih sadar lagi gitu, lebih aware lagi terhadap masyarakatnya, lebih mendengarkan lagi. Dan alhamdulillahnya setelah yaitu pada saat aku semester 4 ya, dan sekarang aku udah semester 5, benar-benar tata kelola organisasi yang ada di Ormawa Intra sekarang itu benar-benar good pisan lah. Plus dong. Keren. Itu di jurusan di fakultas ya. Ya, inilah hobi ahli seni, guys. Si paling ahli, siap nih. Oke, mungkin ada lagi? Udah. Ya, silakan minum dulu ya. Ini teh bunga apa teh ya? Oke, sebelum ditutup mungkin tapi ada closing statement atau ya mengenai tentang seni ataupun apalah buat teman-teman di rumah yang lagi nonton podcast ini. Karena berbicara tentang seni ya gitu, dan aku
juga menggeluti dunia itu ada kekhawatiran sih sebenarnya gitu. Kekhawatirannya adalah dimana seni ini tuh tidak akan ada penikmat dan penggiatnya lagi gitu ke depannya gitu. Aku lihatnya sekarang tuh orang-orang lebih pengen praktis aja gitu. Ya, betul. Jarang yang pengen jadi penggiat gitu atau mungkin pembuat gitu. Ya aku harapkan semoga kedepannya lebih banyak lagi penggiat-penggiat seni, terus penikmatnya juga gitu. Karena kalau misalkan ada penggiat tapi tidak ada penikmat, ya untuk siapa gitu kita melakukan ini gitu. Semoga lebih banyak lagi gitu. Juga apa ya, karena kita bahasa dan sastra ya, Yes. Aku Inggris, kamu Arab. Jadi aku harapnya kita anak-anak di jurusan kita tuh lebih tergerak untuk memproduksi sih daripada mengeksekusi gitu. Ya, betul. Jadinya memproduksi sebuah karya seni gitu, entah itu puisi, prosa, atau mungkin naskah atau musik gitu. Aku harapnya lebih banyak lagi karya-karya orisinil yang bisa dibuat gitu oleh dari lingkungan sekitar kita gitu. Itu harus benar-benar terjalin gitu agar kesenian ini masih tetap hidup ke depannya gitu. Tidak hanya stuck di zaman-zaman dahulu gitu, zaman-zaman Renaissance atau Orde Baru seperti apa gitu, lain-lain. Ya seperti itu mungkin. Semoga ke depannya orang-orang lebih tergerak lagi lah terhadap kesenian gitu, entah itu penikmat, penggiat ataupun pembuat. Oke, terima kasih Kak Tobi. Mungkin tadi sudah banyak banget ya yang disampaikan atau yang dipantik oleh Pak Tobi mengenai tentang seni, bagaimana peran seni, ataupun seni tradisional gimana, seni digital atau AI itu kayak gimana. Semoga aja tadi kata Pak Tobi, teman-teman yang lagi nonton podcast ini semakin tergerak atau semakin tertarik lah untuk mempelajari bagaimana tentang seni itu. Ini cukup sekian ya podcast dari kami, kayak cepet banget ya. Iya, kayak ini berapa menit sih? 20. Oh, 20. Lumayan lah. Daripada lama-lama penonton juga ini gak sih? Iya. Bosan gitu. Ya lumayan ada 5 AdSense. Oke tadi. Dolar kuning dolar. Oke guys, mungkin cukup sekian podcast dari kami. Dan nantikan podcast selanjutnya yang mana pasti ada tema-tema yang lebih menarik ya. Yes, betul sekali. Oke, mungkin sekian dari kami. Ya. Say goodbye yuk. Ya, boleh. Atau gak mau bye-bye? Enggak mau bye-bye, enggak mau. Sampai cepet. Udah guys, oke sekian dari kami dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dah.